era where legends are born. To the roar of the stadium, hearts are sworn. With 1,000 Kedatangan Mileno Jonathan ke FC Utrecht mungkin akan sedikit menggeser posisi oleh Romeni dan akhir-akhir ini dirinya juga lebih sering menjadi penghangat bangku cadangan tim. Sementara itu, Ole yang punya potensi besar, kok eman-eman rasanya kalau hanya jadi penghangat bangku cadangan tim saja. Dan baru-baru ini media Belanda, Voetbal Primer, membocorkan transfer oleh Romeni yang akan menyusul Marcelino Ferdinand ke Oxford. Namun tak hanya oleh Romeni saja, beberapa pemain timnas Indonesia juga dikabarkan akan pindah pada jendela transfer musim panas ini. Mulai dari Kevin Dix yang sudah dikonfirmasi akan meninggalkan Copenhagen, Jay Itzes yang akan ke Juventus, hingga Rizky Ridho yang juga diminati oleh salah satu klub Liga Italia. Dan jika melihat situasi yang ada, jelas membuat tim-tim ASEAN makin ngiri dengan Indonesia, di mana berkat adanya pemain keturunan berkualitas, pemain-pemain Indonesia makin laku di Liga Eropa. we carry the hopes of those who came before. In the echoes of history, our voices blend. To the World Cup, our journey ascends. Memang harus diakui sih kalau keberadaan para pemain keturunan secara nggak langsung benar-benar mengangkat reputasi timnas Indonesia di mata dunia. Tentu nggak pernah terbayangkan sebelumnya kalau kita akan melihat pemain-pemain Indonesia bertarung di level tertinggi Eropa. Namun sekarang kita kayak sudah biasa melihat fenomena tersebut. Terlebih pemain-pemain yang sudah jadi WNI tampak tulus mencintai Indonesia. Seperti Kevin Dix misalnya, meski baru menjalani satu match bersama timnas, namun pemain 28 tahun menyadari betul kalau Indonesia memang negara yang luar biasa. Dan baru-baru ini kepada media Denmark, Copenhagen Sunday, Kevin mengungkapkan soal apa yang sebenarnya terjadi terkait masa depannya bersama klubnya saat ini. Terlebih diketahui kalau saat ini Kevin sedang jadi rebutan tim Bundesliga, Borussia Mönchengladbach, dan tim Serie A, Como FC. Nah, di satu sisi, selain Kevin ada juga Mads Hilgers yang menjadi incaran Bologna, Sevilla, dan PSV, serta Jay Itzes yang masuk radar 4 tim Serie A, termasuk salah satunya Juventus. Belum lagi Rizky Ridho yang sebelum ini juga diberitakan masuk radar tim Serie B serta Segunda Division. Dan jika melihat di mana para pemain-pemain Indonesia jadi rebutan tim-tim di Liga Top Eropa, kemudian memunculkan stigma kalau untuk saat ini kualitas timnas Indonesia emang agak jauh dengan tim-tim di ASEAN. Legends are born. To the roar of the stadium, hearts are sworn. With 1,000 island spirit, fierce and bright, Indonesia march forward into the night. Red and white, the colors we bleed, for glory, for honor. Bahkan dengan banyaknya pemain-pemain keturunan dari Eropa, kini nama timnas Indonesia makin mendapatkan banyak perhatian dari media-media di sana, terutama soal rumor para pemain timnas yang diminati oleh klub-klub elit di Eropa. Gimana nggak panas coba? Kalau tim yang dulunya selalu gagal juara Piala AFF, kini malah para pemainnya jadi langganan tim-tim elit di Eropa. Vietnam salah satunya. Media-media di sana yang nyatanya nggak bisa diem ini tampak ngiri dengan segala prestasi yang dicetak oleh timnas Indonesia. Bahkan saat mereka bisa menang atas tim Grade A Indonesia saja, senangnya minta ampun. Udah kayak lolos ke Piala Dunia aja. Sampai para fansnya konvoy segala di jalan-jalan sekitar stadion. Those who came before. In the echoes of history, our voices blend. To the World Cup, our journey ascends. Red and white, the colors we bleed, for glory, for honor. Kevin Dix ungkap rahasia besar. Kevin Dix baru-baru ini angkat bicara terkait semua rumor yang selama ini hinggap pada dirinya. Ya, media Denmark, Copenhagen Sunday, Kevin menceritakan detail terkait masa depannya bersama FC Copenhagen yang masih abu-abu. Nah, sebelum itu, Direktur Olahraga FC Copenhagen, Sun Smith Nielsen, mengatakan bahwa Kevin kemungkinan tidak akan bertahan di Copenhagen. Kemungkinan Kevin dan pihak klub meminta untuk bisa berkomunikasi dengan klub yang memberi kontrak pada jendela transfer musim dingin atau panas 2025. Menurut Nielsen, Kevin sendiri tidak akan dipertahankan dan memang ini bukan rencana dari Kevin itu sendiri. Di mana Nielsen juga menambahkan bahwa pemain timnas Indonesia tersebut perlu pergi untuk mencoba peruntungan lain di luar Copenhagen.
Dan sejauh ini sudah ada 2 tim yang intens ingin merekrut Kevin, yang mana tim tersebut adalah Borussia Mönchengladbach dan Como 1907. Di satu sisi, Kevin Dix menegaskan bahwa ia masih berpeluang untuk memperpanjang kontrak di Copenhagen yang akan berakhir pada Juni 2025 mendatang. Dan Kevin mengatakan bahwa ia senang dengan semua yang ada di Copenhagen. Anda tidak pernah tahu dalam sepak bola, mungkin saya akan bertahan, tapi bukan niat saya untuk pergi. Saya senang di sini, saya pikir orang-orang tahu itu. Orang-orang di sekitarku, keluargaku, kami senang berada di sini. Tidak akan pernah menjadi pilihan saya untuk bepergian. Sangat bagus di sini. Saya suka stadionnya, saya suka fansnya, saya suka klubnya. Jadi saya ingin mengatakan itu untuk memperjelasnya. Itu bukan pilihan saya. Tegas Kevin kepada media Copenhagen Sunday. Fields of Nusantara, where legends are born. To the roar of the stadium, hearts are sworn. With 1,000 island spirit, fierce and bright, Indonesia march forward into the night. Red and white. Bang Jai semakin dekat dengan Juve, Rizky Ridho menyusul. Sementara itu, setelah menunjukkan performa gemilang melawan Juventus kemarin, Jaica semakin mendapatkan sorotan media-media di Italia. Bahkan menurut sejumlah laporan yang ada, kalau pelatih Juventus, Thiago Motta, kini mulai mendekati bek 24 tahun tersebut. Dan kayaknya memang sudah mantap untuk meminang kapten andalan timnas Indonesia tersebut. Di sisi lain, bek potensial timnas Indonesia, Rizky Ridho, juga masuk ke radar tim Serie B Italia serta Segunda Division atau Liga 2-nya Spanyol. Dan menurut Bung Ropan, Ridho akan semakin matang jika berani abroad. Saya berikan info kepada teman-teman bahwa sebenarnya Rizky Ridho itu bukan diincar oleh FC Tokyo, tapi diincar oleh tim Eropa. Ada 2 tim yang mengincarnya. Informasinya ini saya share buat teman-teman. Walau belum bisa dipastikan, saya pikir ini adalah hal yang positif jika dihubungkan ke agennya. Kedua tim itu masing-masing satu dari divisi Segunda dan Serie B Italia. Dalam suatu kesempatan saya sempat berbicara dengan Pak Hamdan Hamedan. Ia mengaku Rizky Ridho menjadi salah satu pemain yang dibidik, tapi ada juga pemain Indonesia lainnya yang juga diincar tim luar negeri. Tapi Rizky Ridho yang paling diminati, ucap Bang Ropan dalam akun YouTube-nya. Ya, perihal Rizky Ridho, mungkin jika pilihannya Spanyol dan Italia akan lebih mudah baginya untuk menimba ilmu di sana. Sebab di sana ada figur-figur yang siap membantu Ridho berprestasi, mulai dari Jaitzes. Lalu ada Kurniawan Dwi Yulianto di Como, serta pasti ada sosok Erick Thohir yang namanya sudah beken di sepak bola Italia. Where the future's won, we stand as one until the battle is done. With each step, with each goal we score, we carry the hopes of those who came before. Transfer oleh Romeni dibocorkan media Belanda. Sementara itu, dengan bergabungnya salah satu pemain keturunan Mileno Jonathan ke skuad Utrecht baru-baru ini, mungkin nih posisi oleh Romeni perlahan bakal tersingkirkan. Karena seperti kita tahu, kalau Mileno ini sedang perform di kasta kedua Liga Belanda. Sedangkan Ole akhir-akhir ini lebih sering menjadi penghangat bangku cadangan pemain. Mengingat usia Ole masih sangat muda, kemungkinan dirinya akan mencoba tantangan baru bermain di luar Belanda. Dan baru-baru ini, salah satu media ternama di Belanda, Football Premier, membocorkan transfer oleh Romeni yang akan menyusul Marcelino Ferdinand dengan bergabung ke kasta kedua Liga Inggris, Oxford. Dan jika itu benar, maka Ole akan menjadi pemain Indonesia yang kesekian kalinya yang main di Liga Inggris. Fields of Nusantara, where legends are born. To the roar of the stadium, hearts are sworn. With 1,000 island spirit, fierce and bright, Indonesia march forward into the night. Terlepas dari apapun dengan realita yang ada, secara nggak langsung sudah membuktikan kalau Indonesia memang sudah punya gap yang jauh dengan tim-tim ASEAN lainnya. Dan itu fakta yang mungkin nggak akan bisa dibantah. Gak inget apa, skuad terbaik Vietnam yang benar-benar sulit banget ngalahin timnas Indonesia yang diisi pemain U22 di AFF. Itu udah jadi contoh, kalau perbedaan kualitas memang terasa adanya. From the shadows of doubt to the dawn of hope, across the oceans wide on faith's tightrope.